Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi di demonstrasi kontekstual praktek koceng dalam komunitas sekolah. Bersama saya, Suwarti Lestari, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Sukoharjo, dengan fasilitator Bapak Alvan Bainovi dan pengajar praktek Bapak Susilo. Pada praktek koceng kali ini, saya sebagai coach dan Ibu Laudi San Yuniar sebagai coacher dan Ibu Agustiningsih sebagai kameramen. Tahapan-tahapan koceng model Tirta yang pertama yaitu tujuan umum, 2. Identifikasi masalah, 3. Rencana aksi, dan 4. Tanggung jawab. Ilustrasi kasus pada praktek coaching pada kali ini adalah sebagai berikut. Bu Laudi adalah seorang guru BK yang masih muda dan cerdas. Di masa PJJ ini, beliau banyak mendapatkan laporan bahwa salah satu murid yang dibimbingnya, yaitu William, tidak mengikuti pembelajaran apalagi mengumpulkan tugas. Bu Laudi memerlukan teman berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Pada suatu hari, Bu Tati sedang mengoreksi pekerjaan murid-muridnya melalui classroom. Tiba-tiba Bu Laudi mengetuk pintu dan masuk. Mbak Laudi dari mana? Oh, Bu Tati, ini loh ibu lagi ketemu William. Oh, pilihan kelas 10 IPS Ya, itu. kelas 10 IPS. Pusing Bu, tadi lagi sibuk deh. Oh, nggak begitu sih, lagi ngoreksi pekerjaan siswa di classroom. Gimana? Ini Bu, saya mau diskusi sama Bu Tati kalau nggak ada soal William itu. Oh, boleh lah. Ini nanti bisa saya teruskan nanti setelah ini, tidak buru-buru kok. Bisa ya? Ini loh Bu, saya tuh bingung sama William. Ini kan pembelajaran PJJ. Iya. Dia sering nggak ikut PJJ, pelajaran tidak mengerjakan tugas, tidak sering ikut Zoom atau Google sama guru mapel, jadi banyak laporan di guru mapel. Saya agak pusing, jadi mungkin berarti bisa kita sama diskusi permasalahan ini. Oh ya, saya siap mendengarkan Mbak. Saya juga penasaran itu kan, kebetulan saya juga apa ya, dari beberapa guru cerita itu mengeluhkan kalau si siapa tadi William ya, itu jarang mengumpulkan dan mengikuti pembelajaran selama PJJ. Jadi nanti Bu Laudi kira-kira setelah kita ngobrol nanti apa tujuan atau apa yang diharapkan dari hasil kita ngobrol atau diskusi ini? Ya, saya harap nanti kalau saya udah mengutarakan permasalahan William, Bu Tati bisa membantu saya. Memiliki pandangan. Sebenarnya saya udah ada pandangan gimana nanti caranya membantu William untuk PJJ, tapi saya hanya butuh teman untuk diskusi aja. Oh ya, siap. Insya Allah saya siap mendengar untuk demi kebaikan anak kita. Ya, seperti itu. Sebenarnya masalah William itu kalau dengan analisis atau identifikasi apa itu? Tadi saya udah ngobrol sama William. Iya. Ternyata panggil tadi dia. Iya. Ya. Ternyata itu dia mengalami kesulitan PJJ karena mungkin juga karena dari masalah keluarga itu. Iya. Itu ternyata orang tuanya itu udah menunggu. Iya. Kemudian dia tinggal sama neneknya. Oh gitu. Iya, tinggal sama neneknya. Kemudian mungkin ibunya sudah memiliki kesibukan yang lain, jadi tidak begitu mempedulikan William. Oh gitu. Iya, jadi William hanya tinggal sama neneknya sekarang. Dan saya lihat juga kemarin saya udah visit sama wali kelas. Ternyata itu kondisi ekonominya juga kurang Bu. Oh gitu. Iya, dia neneknya itu cuma kontrak di kayak kos-kosan gitu. Oh gitu. Kecil, dia cuma ada satu kamar gitu. Jadi meja pun dia untuk belajar itu nggak ada. Oh gitu. Mungkin juga saya melihat karena dari kondisi ekonomi, mungkin dia juga untuk PJJ pun kesulitan karena PJJ kan sekarang modelnya mungkin kuota dan juga HP. Iya. Dan ternyata juga HP-nya itu tidak mendukung untuk pembelajaran jarak jauh. Oh seperti itu. Iya.
sungguh memprihatinkan ya. Iya, karena kalau kebanyakan mungkin banyak guru-guru yang tidak tahu kondisinya ya, Iya, jadi iya. hanya tugasnya belum dikerjakan, tapi setelah saya datang ke rumah saya lihat kondisinya memang memprihatinkan gitu. Nah, saya juga melihat neneknya itu memiliki temperamen yang kurang baik Bu, jadi kan sepertinya juga psikisnya juga terganggu, ditambah juga orang tuanya apalagi ibunya kan yang bapaknya nggak tahu saya gimana itu nggak ngerti, ibunya juga udah nggak bisa mendiam, neneknya seperti itu, jadi yang mungkin untuk pembelajaran jarak jauh dia mengalami kesulitan. Oh itu kemarin itu nggih hasil home visit dengan wali kelas ternyata seperti itu nggih. Iya. Sungguh apa ya, memang kita kadang-kadang sebagai guru kalau tidak tahu kondisi langsung memvonis langsung seperti itu ya. Tapi kalau kita tahu kondisinya kita bisa memaklumi dan akhirnya itu timbul masalah seperti itu, ada latar belakangnya. Nanti kita sebagai guru atau penjenengan sebagai guru BK-nya bisa mengambil atau memberikan solusi atau mungkin pandangan-pandangan beberapa alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut ya Bu ya. Iya, saya juga nggak menyangka ternyata kehidupan anak-anak kita di SMA ternyata tidak senormal yang saya alami dulu waktu sekolah mungkin. Teman-teman saya juga mungkin dulu nggak seperti itu Bu. Ternyata saya melihat sendiri banyak anak-anak kita yang mungkin kesulitan ekonomi, mungkin ada masalah keluarga. Mungkin kalau PTM mungkin tidak sesulit ini gitu. Tapi kalau sekarang PJJ padahal untuk makan aja mungkin dengan kesulitan. Gitu. Ya kita PJJ kan tiba-tiba tidak kita rencanakan dan PJJ harus didukung dengan fasilitas, dengan alat internet, HP yang memadai. Berarti Winian itu memang dari segi fasilitas juga tidak mendukung kekurangan. Kalau di HP-nya, karena kita kan alat utama itu mungkin HP. Iya, HP dan internet. Iya, dan internet kuota itu. Nah, dia mengalami kesulitan di itu. Mungkin juga itu salah satu masalah yang menjadi dia tidak mengikuti PJJ sampai sekarang ini. Kemudian dari tadi obrolan mungkin setelah dengan panggil tadi, mungkin jenengan punya apa ya, semacam alternatif solusi yang jenengan tawarkan ke William tadi agar bisa memperlancar proses pembelajarannya bagaimana? Rencana gini itu kan masalah utama mungkin di HP gitu. Saya punya rencana kalau misal saya minta bantuan sama mungkin guru-guru mapel, kemudian juga mungkin kan di sekolah mungkin ada dana iuran gitu ya untuk membantu siswa yang kurang mampu, mungkin saya nanti akan bertemu kepala sekolah. Misal nanti William bisa dibantu atau mungkin nanti setelah dibantu saya suruh untuk mengikuti PJJ-nya di sekolah aja gitu, karena fasilitas di rumah pun kurang memadai, meja belajar aja nggak ada. Kan ini kan ruang kelas kosong. Saya pikir kalau William datang ke sekolah juga nggak masalah, tapi saya juga perlu membicarakan dengan kepala sekolah. Pikir saya seperti itu Bu. Yang penting sih anaknya mau belajar ya. Kalau di sini kan mungkin saya bisa memantau secara langsung setiap hari. Nanti rencana saya mau ngobrol sama kepala sekolah dulu untuk mungkin pembelian HP, bisa diminta iuran dari guru-guru atau mungkin dari sosial kan ada gitu. Ada. Mungkin dari itu, tapi saya harus ngobrol dulu sama bapak kepala sekolah, misal mendatangkan anak ke sini untuk pembelajaran minta izin juga. Soalnya kan kita kira kalau sekarang pandemi kan nggak boleh anak datang ke sekolah, mungkin tapi kalau hanya satu orang kemungkinan nggak apa-apa kan, nggak mungkin berkerumun. Saya pikirnya seperti itu, jadi saya ada komunikasi juga tiap hari, bisa memantau dia membeli. Terus untuk kebutuhan kuota bagaimana nanti? Pikir saya nanti pakai wifi sekolah. Betul bagus sekali. Itu kan kita di setiap di lingkungan sekolah kan sudah tersedia wifi, nanti biar memakai wifi sekolah. Nanti sangat saya di sebelah ruang BK itu kelasnya, jadi kan saya gampang yang memantau. gitu. Ya itu rencana yang bagus sekali, ide yang bagus sekali ya.
saya mendukung, apalagi kalau di sekolah mungkin tidak hanya jenengan yang langsung bisa bertemu atau memantau si William, mungkin guru mapelnya kan langsung, misalkan hari ini pelajarannya apa kan tiap hari bapak ibu guru kan juga kesini langsung nonton. Ya itu ide yang bagus sekali lah. Saya pribadi juga mendukung itu, dan saya yakin kalau itu jenengan sampaikan ke kepala sekolah, kemudian disampaikan ke bapak ibu guru mapel dan bapak ibu guru, saya kira bapak ibu guru di sini kan ya sangat mendukung, dan untuk membantu itu saya kira tidak berkeberatan. Nah, itu rencana yang bagus sekali, semoga bisa membantu untuk kelancaran si William untuk pembelajaran PJJ. Pak Buanti kan jalan enggak ya? Saya kebetulan mengajarnya di itu kan kelas IPS ya, itu saya mengajarnya di mata pelajaran PKB. Memang seperti itu. Jadi ya ada beberapa anak yang mungkin terlambat mengerjakan tugas, tetapi untuk William itu memang untuk KBM-nya sendiri kadang-kadang presensi saja memang tidak melakukan. Sama karena itu. Sampai pun untuk presensi sebenarnya kan mungkin itu aja dia kesulitan. Karena kalau presensi mungkin saya cuma di grup WA. Di grup ya komunikasi ya berarti itu ya. Selain itu juga mungkin karena dia merasa fasilitas nggak ada, kemudian kesadaran untuk belajar juga kurang gitu. Iya. Itu makanya saya ingin mendatangkan. Nah itu salah satu kesulitan kita juga ya karena PJJ itu. Tetapi dengan solusi yang jenengan tawarkan tadi, dengan memantau anak, hanya satu saja anak untuk mendatangkan ke sekolah, apalagi itu rumahnya dekat dengan sekolah. Dekat. Iya. Berarti secara transportasi mungkin tidak kesulitan karena dekat juga. Jadi bangun tidur seperti sekolah biasa lah, suruh ke sekolah gitu. Tapi nanti saya mikirnya nggak usah pakai seragam yang bukan. Iya, bebas pokoknya yang rapi sopan gitu aja. Karena rencana jenengan itu kayaknya sangat bagus sekali dan perlu diapresiasi dan perlu didukung juga. Rencana jenengan untuk memulai mengatasi masalah si William itu kira-kira nanti jenengan mulai kapan? Oke, saya hari ini saya mau ketemu Pak Kepala Sekolah, ngobrol rencana saya dulu, semoga juga dapat respon yang bagus juga dari Bapak Kepala Sekolah, dan juga nanti dari itu rencana saya ngobrol sama beberapa guru mapelnya William. Misal nanti sudah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah, nanti dari guru mapel juga saya memberitahukan bahwa William akan belajarnya di sekolah, jadi nanti guru mapel bisa memantau lebih mudah ya, lebih cepat, lebih baik lah. Dan saya harap juga William memberikan respon yang positif dengan solusi yang dengan tawarkan. Semoga ya Bu, karena saya sekali mumpung masih kelas 10 ya, mungkin masih kelas 10 kan lebih mudah memantaunya juga, biar motivasinya tetap terjaga. Semoga itu dengan fasilitas yang ada kita fasilitasi, dia juga ada semangat untuk semangat. Karena kita kan nggak tahu PJJ sampai kapan. Ya kita harapkan memang PJJ segera berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali, tapi kan juga kadang-kadang di luar kehendak kita, di luar logika, dan tiba-tiba misalkan PPKM lagi dan seterusnya. Nah itu rencana saya hari ini ketemu Bapak Kepala Sekolah. Misal sudah di ACC atau di Juli, nanti saya baru ngobrol sama guru apa ya. Saya juga perlu ngobrol sama neneknya William. Oh iya, benar, memintakan izin juga. Kalau setiap pagi datang. Ya mudah-mudahan juga dari sisi neneknya juga mendukung dan misalkan ngawasi di rumah, hari ini harus ke sekolah, pokoknya doya ke sekolah biar tidak habis subuh tidur lagi kan seperti itu. Karena juga kan ini saya kemarin cek waktu ngobisir itu William itu pasti tidak di rumah itu. Padahal di tangan kesana jam berapa? Itu pagi sekitar jam 8:30. Jam 9 itu ternyata kata neneknya dia juga kerja. Sambil bekerja juga. Tapi saya izin karena fokus anak untuk belajar. Biar nanti neneknya menyetujui untuk sekolah. Iya, mungkin kerjanya bisa dialihkan di sekolah. Yang penting nanti Bapak Kepala Sekolah menyetujui, Bapak Ibu tidak hanya guru mapelnya saja, tapi semua Bapak Ibu guru di sini insya Allah mendukung, memberikan solusi yang terbaik. Mungkin tidak hanya
pada William, tapi mungkin kalau ada anak yang seperti itu, tetap kita fasilitasi, kita bantu semampu kita seperti itu. Semuanya kalau disokong dengan semuanya itu lebih baik ya. Tapi di Milan itu bagus sekali ya Pak, Milan masih muda, masih bisa berkembang. Ya, kalau nggak PJJ gini ya, kesulitannya beda gitu. Tapi ini anak PJJ jadi malah tahu kondisi keadaan anak seperti itu. Mungkin saya mau ketemu Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, lebih cepat lebih baik Mbak. Semoga nanti Bapak Kepala Sekolah juga mendukung solusi dari permasalahan lingkungan dan mungkin memberikan bantuan apalah fasilitas yang lain. Makasih ya Bu. Terima kasih. Saya siap mendengar keluh kesah apalagi tentang masalah anak-anak itu. Ya. Soalnya ini kan masalah yang di luar dugaan masa pandemi ini, jadi saya baru mengalami ini, belum lama mengajar juga, belum ada 3 tahun berjalan tapi sudah harus PJJ. Makasih ya buat ini tak coba ngomong. Oke, semoga sukses, semangat selalu untuk Bu Laude. Semangat Bu. Saya tak melanjutkan. Coaching, salah satu keterampilan yang dapat mengarahkan anak didik untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi mereka adalah keterampilan coaching sebagai bentuk pendekatan komunikasi sebagai seorang pendidik. Coaching adalah kegiatan percakapan yang menstimulasi pemikiran coacher dan memberdayakan potensi coacher atau sebagai penerima kegiatan dan manfaat kegiatan coaching. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri, guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Harapannya, proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. International Coach Federation memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach, yaitu 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching. 2. Keterampilan membangun hubungan baik. 3. Keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Terta dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari goal, reality, option, dan will. Pada tahapan pertama, yaitu goal atau tujuan, coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coacher dari sesi coaching ini. Sedangkan pada tahap kedua, yaitu reality atau hal-hal yang nyata, di mana proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coacher. Ketiga, option atau pilihan, coach membantu coacher dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Sedangkan will atau keinginan untuk maju, komitmen coacher dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air,
maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Kita sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan.